Jalan di antara doa-doa, di antara banyak pinta kita yang kita mohonkan pada Allah, salah satunya adalah jalan. Seperti tadi yang disampaikan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang yang Engkau murkai, juga jalan orang-orang sesat. Apakah jalan yang lurus itu berarti jalan yang mulus, jalan yang tanpa hambatan, jalan yang tanpa rintangan? Ternyata bukan, gitu ya. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Maka jalan itu adalah jalannya Nabi Adam, jalannya Nabi Idris, jalannya Nabi Hud, jalannya Nabi Nuh, hingga jalannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebenarnya jalan itu secara makna bukan jalan yang akan mulus-mulus saja. Artinya seperti yang kita pernah bahas di pertemuan lalu-lalu, bahwasanya ahsanul qasas, sebaik-baik kisah dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Yusuf, kisah yang berlika-liku ketika dia diirikan saudaranya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak dengan harga yang murah, lalu dia digoda oleh wanita, lalu dia masuk penjara hingga dia diangkat menjadi hakim di negeri itu, gitu ya. Maka jalan yang lurus itu adalah jalan yang mungkin banyak tempuhannya, banyak aral melintangnya. Di sana kita akan terjatuh, akan tersarut, akan terjerembab, akan mungkin sekali-sekali terbang, sekali-sekali mungkin merayap, sekali-sekali mungkin kita akan merasa ingin menyerah. Tapi lurus itu adalah kita lurus tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski mungkin di dalam jalan itu kita nanti akan tersarut-sarut, terjatuh, terlempar, dan lain-lain sebagainya. Sebab itulah juga yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Maka di tahun 9 Hijriah Allah menurunkan surat Baro'ah, yang berarti di mana berlepas dirinya Allah dan Rasulnya kepada kaum kafir musyrikin. 9 Hijriah berarti kurang lebih 22 tahun lamanya Rasulullah berdakwah. Rasulullah mengajak kaumnya, mengajak seluruh umatnya yang hari itu. Tapi 22 tahun itu juga mereka masih menolak, masih belum menerima ajakan-ajakannya. Hingga Allah akhirnya menurunkan surat Baro'ah tanpa basmalah di dalamnya, untuk menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya telah berlepas diri daripada mereka. Sebenarnya kurang apa Rasulullah ini? Kurang apa dia dalam menyampaikan dakwah? Ketika hari itu di Taif misalnya, ketika dia 3 hari mendakwai, tapi ujung-ujungnya dilempari batu, dia disiksa, dia disakiti. Kurang apa sebenarnya Rasulullah ini? Kurang apa dia? Ketika di Uhud, dia harus menerima luka 3 cincin besi menempel di pelipisnya. Lalu untuk mengambil cincin besi itu, Abu Ubaidah bin Jarrah mencabut dengan mulutnya sendiri, hingga tiap tercabut cincin besi itu tanggal pula 1 giginya. Maka ketika 3 cincin besi tercabut, maka tanggallah juga 3 giginya Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu darahnya pun mengalir. Lalu datang Malik bin Sinan menyesap darahnya, lalu berkata, muntahkan Malik, muntahkan. Tidak ya Rasulullah, tidak. Muntahkan, tidak ya Rasulullah. Muntahkan hai Malik, tidak ya Rasulullah. Tapi akhirnya dia minum darah itu. Bahwasanya dalam sana kita belajar kadang cinta mengalahkan hukum. Blek-blek, dan akhirnya dia minum. Dan ya Rasulullah, betapa bahagianya aku, darahmu ini telah mengalir juga dalam darahku. Maka lihatlah, saya apabila ingin melihat penghuni surga, lihatlah kepada Malik. Lalu dia menghambur ke tengah peperangan di Uhud, lalu dia syahid di sana. Kurang apa Rasulullah sebenarnya dalam mendakwakan? Bisa saja dia menyerah ketika hari itu ditolak, ketika dia didustakan, ketika dia dikatai penyihir dan orang gila. Tapi dia mengatakan, meskipun kaumku menolak, meskipun kaumku tidak akan beriman kepadaku, aku akan tetap menyeru kepada mereka. Maka hari ini, ketika dalam perjuangan kita hari ini merasa ingin menyerah, ketika kita merasa dalam dakwah kita, mungkin dalam perjuangan kita, dalam kerja-kerja kita, dalam menafkahi keluarga kita misalnya, merasa ingin menyerah, merasa sudah sampai pada batasnya, bukankah sebenarnya Rasulullah lebih pantas untuk menyerah ketika dia didustakan oleh kaumnya? Bukankah sebenarnya perjuangan kita tidak seberapa dibanding Rasulullah Muhammad SAW?
Bisa saja dia menyerah ketika dia dilempari batu. Bisa saja dia menyerah ketika ruku lalu jerat lehernya. Bisa saja dia menyerah ketika dia sujud lalu dilempari kotoran unta. Tapi beliau tidak menyerah hingga akhir hayatnya. Bahkan pun suatu hari dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Para sahabat itu bingung, siapa ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah, katanya. Apakah kami? Bukan. Kali itu sahabat-sahabatku. Kami tapi bukan ikhwan-ikhwanku. Lalu siapa ya Rasulullah? Ikhwan-ikhwanku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Maka kita lah orang-orang, kita lah ikhwan-ikhwan itu. Kita lah yang dirindui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah ya harusnya pantas untuk menyerah dibanding kita. Ketika hari ini beban hidup kita merasa yang paling menghimpit, paling menyesakkan dada kita, yang paling membuat kita ingin mengucurkan air mata, yang paling membuat kita berdarah-darah di dalam perjuangan. Mungkin para ayah, para bapak, hingga hari ini kita mungkin merasa yang paling mantik tulang, paling melintir sedih, paling menguras darah dalam pekerjaan kita. Rasulullah Muhammad SAW tidak menyerah di jalannya, maka juga jangan menyerah demi kebahagiaan sejati di surga nanti. Maka jalan ini, jalan Islam adalah jalan yang akan banyak tempuhannya, akan banyak aral merintangnya, akan banyak tantangan-tantangan ke depannya. Sebab pun ketika musuh-musuh Islam juga begitu bersemangat untuk menjatuhkan kita, kenapa juga kita tidak bersemangat? Ketika hari ini, ketika Hagia Sophia dibuka, lalu Yunani mengibarkan bendera setengah tiang sebagai berdukanya mereka ketika Hagia Sophia dibuka lagi menjadi masjid, gitu ya. Paus-paus bersedih, kenapa diubah lagi jadi masjid, kayak gitu. Maka kita juga harus bersemangat sebab target selanjutnya adalah Al-Aqsa, insyaallah. Maka jalan ini adalah jalan yang mungkin akan banyak tempuhannya. Jalan ini adalah jalan yang asing. Islam datang ke dalam keadaan asing dan akan kembali juga dalam keadaan yang asing pula. Asing kenapa? Asing, aneh sekali Islam itu, aneh bagi mereka aneh. Apa itu celana cingkrang di atas mata kaki? Apa itu janggut yang dipanjangkan dan kumis yang dipendekkan? Apa itu nikah yang tanpa pacaran? Apa itu jilbab? Apa itu jilbab yang lebar berkibar? Apa itu? Aneh sekali pemandangan itu bagi mereka. Tapi inilah Islam yang membawakan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang aneh gitu ya. Apa itu sarung dan asap? Aneh. Orang-orang yang terasing. Kita adalah orang yang guroba, orang yang asing dan juga akan kembali kepada keadaan yang asing. Gitu. Maka inilah Islam, jalan yang mungkin asing bagi sebagian orang. Tapi disinilah kita berada hingga akhir ayatnya. Kita diperintahkan di atas jalan ini, tapi kita nggak pernah diperintahkan untuk sampai ke ujung jalan. Sebab berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jalan Islam ini jalan yang panjang tempuhannya, sedikit pengikutnya, banyak arah perintahnya. Tapi kita tidak pernah diminta untuk sampai di ujung jalannya. Kita hanya diminta untuk mati di atas jalan itu. Maka Allah tak pernah meminta kita, maka di Al-Quran pun nggak pernah diminta kita sampai di ujung jalan. Cuman mengatakan, ud'u ila sabili dan hadhihi sabili. Inilah jalanku dan ikutilah jalanku. Allah tak pernah perintahkan kita untuk sampai ke ujung jalan. Sebab kita pun tidak tahu di mana ujung jalan itu sebenarnya. Yang jelas, mari hidup di atas jalan Islam ini, jalan yang mungkin asing bagi sebagian orang, jalan yang mungkin akan banyak ujiannya, banyak aral melintangnya. Sebab makin beriman seseorang, makin berat pula ujiannya. Begitulah kenapa para Rasul sangat berat ujiannya. Lalu disusul para wali Allah, disusul para orang-orang soleh, disusul oleh kita-kita semuanya. Mari beristiqomah, berusaha istiqomah. Tak perlu berhasrat untuk sampai di ujung jalan, sebab pun kita tidak pernah diperintahkan untuk sampai di sana. Semoga kita semua dimatikan di atas jalan ini, di atas jalan Islam, sebagai bukti bahwa kita telah mengikuti jalan Islam, mengikuti apa yang selama ini kita mintakan kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim di setiap doa-doa kita, di setiap sholat kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.